Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nafisa Rahmatul Fitri, biasa dipanggil Ibu Nafis, dengan nomor NIM 1120129 yang mengampu mata pelajaran SKI untuk kelas 5. Pada materi sebelumnya, kita membahas tentang kisah Abu Bakar, sang pembenar. Nah, setelah Abu Bakar wafat, Khalifah kedua pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab, sang pemberani. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah pada tahun 583 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab seseorang yang pemberani. Ia dijuluki dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Ia termasuk salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah agar memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau dengan memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, ia sering menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersikap keras terhadap pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk terhadap adiknya sendiri. Sikap yang keras terhadap kaum muslimin berubah total setelah ia menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang saudagar. Ia mahir berdagang sampai keluar dari Jazirah Arab. Umar termasuk orang yang disegani dan dihormati di kalangan kaum Quraisy. Ia seorang yang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat, dan sedikit keras. Ia tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Keberaniannya itu sangat membantu Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Setiap ada orang yang berusaha menyakiti beliau, maka Umar bin Khattab selalu membelanya. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di Madinah. Di antara usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar selama menjadi khalifah adalah yang pertama, mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, menetapkan tahun Hijriyah. Yang keempat, membuat mata uang. Yang kelima, membuat angkatan perang. Yang keenam, mengatur gaji pegawai dan tentara. Yang ketujuh, memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Yang kedelapan, memperluas wilayah kekuasaan Islam.
Beberapa contoh nilai positif dari sikap Khalifah Umar bin Khattab yang dapat diteladani umat Islam adalah rendah hati, sederhana, peduli terhadap kaum muslimin, teguh memegang amanah, berpikir kritis, adil dan tegas. Dengan sikapnya yang tegas namun tidak kejam, lembut namun tidak lemah, adil, disiplin, dan tanggung jawab, Umar bin Khattab berhasil memimpin kaum muslimin pada tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ghulam. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك. Mari kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.